kami bersanad kepada Rasulullah. Akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Tai, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Imam Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Qarabisi, begitu juga Imam Ahmad. Maka beliau mewarisi ilmu ilal. Ini ilmu yang sukar, hanya beberapa ahli hadis yang sanggup memahami bab ini. Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari tadi beberapa orang tadi, dan mereka ngambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dari Malik dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Kadang-kadang dianggap pula, inilah akidah imam yang 4, sampai pula sanadnya kepada Rasul. Saya ambil satu contoh saja tentang khalqul Quran, tentang Quran itu makhluk atau tidak. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Quran makhluk. Itu keyakinan mereka dulu. Kalau ada Asy'ariyah hari ini bilang kami tidak bilang makhluk, berarti Asy'ariyah yang sudah taubat. Bagus itu. Ya kan? Nah, ketika itu dikatakan nyambung nanti sanadnya sampai ke Imam Ahmad juga, Imam Ahmad itu dipenjara oleh khalifah gara-gara tidak mau mengakui Quran makhluk. Lalu sanad yang mana? Kan itu? Kan disebutnya kan Asy'ari itu belajar nanti dari muridnya Imam Ahmad, yang tentu saja muridnya ngambil langsung dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ngambil pula dari Imam Syafi'i karena dia adalah murid Imam Syafi'i. Nanti sampai tabi'in, sampai pada Rasul. Satu contoh itu saja dulu, satu contoh saja. Ketika mereka meyakini Quran itu makhluk, mana sanad yang sampai kepada Imam Ahmad itu? Karena Imam Ahmad sendiri rela masuk penjara daripada mengakui bahwa Quran itu makhluk. Nampak bohongnya jadinya kan? Yang ngaku-ngaku sebagai ada sanad sampai ke sana. Itu belum kita ambil lagi contoh-contoh yang lain tentang sifat-sifat Allah. Karena imam yang 4 itu punya akidah yang sama. Mereka berbeda dalam persoalan furu'iyah, masalah fikih. Betul. Tapi persoalan akidah tentang sifat-sifat Allah mereka sesungguhnya sama. Tadi sajalah contohnya juga. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mendengar ada orang yang mengatakan bahwa khabar ahad tidak bisa dijadikan hujah pada persoalan akidah. Berarti dari beliau terus ke atas sampai kepada sahabat menjadikan khabar ahad sebagai hujah. Datanglah orang Mu'tazilah yang diikutkan nanti oleh orang-orang Asy'ariyah. Hadis khabar ahad itu adalah zanni, berarti tidak bisa dijadikan landasan dalam masalah akidah. Berapa banyak nanti masalah akidah yang akan di-cancel hanya karena khabar ahad. Itu hadis-hadis azab kubur, itu banyak yang khabar ahad. Hadis tentang azab kubur itu kan akidah. Kalaulah persoalan akidah tidak bisa diterima dalam penentuan akidah, dulu Nabi mengutus utusannya untuk mengajarkan iman akidah itu, ada yang 1, ada yang 2, itu ahad itu. Karena ahad itu batasnya 9 ke bawah itu ahad, 10 ke atas itu mutawatir. Jadi kalau diutuslah oleh Nabi 1 orang, 2 orang, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datangi itu orang itu mereka ahlul kitab. Berarti sudah punya keyakinan dia kan? Ajak mereka beriman kepada Allah. Dan itu juga gambaran bahwa ahli kitab itu berarti menyimpang. Karena Nabi suruh agar ajak kembali mereka kepada akidah yang benar. Nah, hari ini orang ingin mengajak kita meyakini bahwa semua agama sama. Dari mana logikanya gitu? Karena Nabi saja menyuruh ajak mereka balik itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kalau sudah diajak kepada kalimatin sawa, berarti mereka sudah punya kalimat yang tidak sawa. Kan itu? Berarti mereka sudah menyimpang kan?
Tidak mungkin kita anggap itu sama. Jadi ajakan untuk meyakini semua sama itu tidak bisa dibenarkan. Ajakan saling menghormati, betul, itu wajib, karena kita sesama manusia hidup di dunia wajib saling menghormati. Akidah harus saling kita hormati. Mereka Yahudi Nasrani saling menghargai, tapi menganggap mereka benar bisa membuat kita menyimpang dari keyakinan kita sendiri. Dan betapa bodohnya kita kalau mengakui mereka benar, sebab mereka juga nggak mengakui kalau kita benar.